Jadi, S2 SKS ini. Jadi memang sengaja tidak saya potong karena nanti kita akan melihat esensi dari apa yang dipaparkan oleh Bang Yudi itu, tapi saya menekankan di sini kita butuh strategi. Ya, strategi yang ditawarkan oleh beliau ini strategi kebudayaan. Nanti kita bisa diskusi lebih. Tapi untuk yang kali ini kita akan masuk kepada persoalan platform. Nah, platform itu adalah sekelompok teknologi ya yang digunakan sebagai dasar untuk aplikasi pemprosesan dan perkembangan teknologi di masyarakat. Kurang lebih begitu ya, Pak Pompida. Jadi kita coba melihat dari aspek-aspek bagaimana perkembangan ekonomi tidak dilihat dari GDP-nya saja, tapi dari segi melek baca, melek literasi yang tadi ditawarkan oleh Amartya Sen kalau tidak salah ya, Bang Yudi. Nah, di sini akan coba kita masuk kepada satu proses di mana bangsa ini berhadapan dengan resource ilmu pengetahuan ya. Saya tidak bicara di sini dengan teknologi tapi ilmu pengetahuan, science. Mungkin Pak Pompida ini bisa memberikan benang merahnya, sengkarut dan persoalan mendasar bangsa ini apa yang harus dilakukan. Mungkin begitu. Silakan Pak Pompida. Terima kasih. Terima kasih Pak Radius, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, 20 menit, 15 menit bagus lah. Kita pendekin deh. Jadi berat sekali tugas saya ini sebenarnya karena yang senior saya ini Mas Yudi ini udah cover semua ya sebenarnya. Tapi saya akan mulai dari ini, dari satu ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatakan bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kalau kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Ya, artinya apa? Artinya tadi, ya, kalau kita membiarkan diri kita kemudian tidak melakukan keputusan-keputusan atau mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membangun atau berstrategi untuk membangun suatu peradaban di masa yang akan datang, maka ya itu kita akan deserve menjadi suatu mungkin bukan hanya failed state aja, tapi kalau diem-diem aja karena kita kaya sumber daya alam ya mungkin bisa survive lah, nggak jadi failed state juga tapi jadi mediocre gitu. Mediocre itu yang so-so aja lah, ya hidup oke, tapi juga nggak dianggap sama bangsa-bangsa lain gitu. Nah ini nih yang sebenarnya agak sedikit menyedihkan karena potensinya Indonesia ini luar biasa dahsyat gitu ya, luar biasa dahsyat. Jadi kalau dibilang tadi baru ikan saja, ya tadi 25% tuh jenis-jenis ikan tuh katanya ada di Indonesia, ya kan? Sebenarnya material juga luar biasa dahsyat. Itu yang namanya uranium, buat nuklir dan lain-lainnya ada di sini semua. Ya, cuman kita nih nggak tahu ya, nggak tahu kenapa kita seolah-olah selalu ketika kita ingin membangun yang namanya teknologi tinggi, ini selalu ada ganjalannya. Ya, ganjalannya itu berbagai macam hal, ya, semacam ya katakanlah semacam embargo yang kemudian membuat kita nggak bisa melangkah. Saya ambil contoh pekerjaannya Bu Sylvie ini salah satunya. Beliau ini udah buat microchip, bukan microchip 100% buatan Indonesia. Tapi kenapa nggak bisa jualan di Indonesia? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa nggak bisa jualan di Indonesia? Karena apa? Karena harga microchip yang diimpor dari Cina lebih murah. Pertanyaannya, kita nih mau dapat microchip yang murah atau mau ngembangin teknologinya, kan gitu sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang harus disadari oleh kita semua. Bahwa kadang-kadang kita harus memilih. Ya. Contoh, saya ke Switzerland. Di Switzerland itu di Jenewa, kalau saya 30 menit nyebrang ke Prancis, itu cuma 30 menit aja. Ya. Kalau saya mau beli
kayak susu, dairy products lah ya. Susu, cheese dan lain-lain, susu keju dan lain-lain itu 30% harganya lebih murah. Jadi bukan 30% lebih murah, harganya hanya 30% daripada yang di Swiss. Ya, harganya di Perancis itu hanya 30% daripada di Swiss. Pertanyaannya, kenapa orang Swiss tuh nggak mau beli ke Perancis? Kan tinggal 30 menit aja jalan. Kalau saya orang Indonesia, nggak ada masalah, kita nyebrang aja. Kita ambil, ya kita nikmatin di Swiss juga nggak ada masalah. Nggak ada urusan importan bea cukai dan lain, nggak ada. Beli aja. Tapi orang Swiss karena pride-nya, mereka rela beli produk-produk, dairy products yang katakanlah 60% lebih mahal tentunya, ya, untuk kemajuan pertanian mereka gitu, untuk kemajuan peternakan mereka. Nah, di situ bedanya mindset daripada negara-negara maju dengan kita ini di sini. Nah, kenapa gitu? Apakah dairy products ini punya negara? Enggak juga. Ini punya swasta. Tapi swasta yang kemudian bisa menyokong terus sustainable gitu. Dan ini esensinya luar biasa dahsyat. Kalau kemudian jadi istilahnya identitas nasionalnya itu paham banget gitu. Bahwa saya ini orang Switzerland, saya beli produk Switzerland, nggak peduli yang lain. Mahal nggak ada masalah, ya. Dan mereka ini rata-rata Calvinis di sana ya. Calvinis ini adalah golongan-golongan Kristen yang memang sangat sebetulnya sangat tidak mau boros gitu. Jadi dia banyak menabung. Jadi orang-orang Swiss ini memang kaya raya sebenarnya. Karena dari turun-turunannya itu nggak suka pamer, nggak suka ini, nggak suka, jadi nabung aja. Nah jadi duitnya banyak banget gitu. Jadi turun-temurun duitnya banyak gitu. Karena Calvinis tadi. Nah tapi dia juga jaga ekonominya dengan cara membeli produknya mereka sendiri. Poinnya adalah sekarang dengan Ganjar Center ID ini kita ingin mengambil berbagai macam parameter-parameter yang sebenarnya sudah ada di dalam kita semua, di dalam diri kita semua, tapi kita akan mencari basis-basis positifnya sebenarnya. Nah, secara tidak sadar kita ini sudah terkontaminasi oleh berbagai macam informasi yang sebenarnya banyak menyesatkan. Banyak sekali menyesatkan. Ini mohon maaf, di dalam konteks yang paling parah ini adalah, yang menyesatkan kita ini adalah apa? Yang namanya apa? Survei sebenarnya. Survei politik ini menyesatkan sekali. Ini seolah-olah menjadi satu produk yang namanya produk ilmiah. Ya, padahal ini semuanya produk hipotesa semua, belum sampai kepada produk ilmiah. Bapak-bapak, ibu-ibu harus paham yang namanya scientific methodnya ya. Jadi metode ilmiah itu harus paham benar. Jadi setelah kita punya hipotesa, diuji kemudian dieksperimen, terbukti, baru itu menjadi produk ilmiah. Ini baru sampai proses hipotesa. Ini mohon maaf, kita mensimulasikan antara misalnya pasangan A sama pasangan B. Ini bukan sekedar yang harus diujinya sebenarnya apakah Anda akan memilih pasangan A dan B kalau dia maju bersama-sama? Oh itu kan hipotesa di bawah hipotesa, di bawahnya hipotesa lagi, gila kan? Harusnya yang diuji itu apakah mungkin pasangan ini bakal kejadian atau enggak? Itu dulu yang tanya dulu. Bukan dia mau milih dulu gitu. Ini dahsyat sekali gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini sebenarnya banyak cara ya sekarang dengan yang namanya, saya boleh berhenti dulu sebentar ya, nunggu ini ya, sebentar nanti baru kita lanjut lagi. Sambil mikir juga mau ngomong apa. Ini baru pertama kali. Nanti tiap 2 minggu sekali. Siap lagi ya nanti. Ganti-gantian ya, tapi topiknya ganti-gantian. Enggak hanya ini terus. Ada makanan masih banyak, itu silakan. Bebas ya, sambil kita mendengarkan.
Jadi kembali ke statement saya terakhir bahwa ya banyak informasi yang misleading ya. Di dalam konstelasi banyaknya informasi yang misleading ini ya hanya yang survive itu hanya yang bisa memilah, yang hanya bisa menyaring, yang hanya bisa memfilter ya. Mana yang kira-kira bisa apa namanya dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan tentu untuk apa? Untuk peradaban kita yang masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita baru saja menyaksikan ya dahsyatnya gitu ya, dahsyatnya event-event belakangan ini, mulai dari pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tokoh polisi gitu yang luar biasa dahsyat ya. Tadinya ditutup-tutup seperti apa, kemudian bisa terbuka ya pelan-pelan. Dan sekarang yang terakhir ini adalah ternyata betapa bobroknya ya basis-basis perpajakan kita dan lain-lain, ini mengerikan sekali. Artinya apa? PR kita sebagai generasi yang akan melanjutkan ini yang cukup berat sebetulnya, sangat berat. Nah, oleh karena itu kita harus paham bagaimana sih sebenarnya korelasi di tahun 2024 ini ke 2045 nanti kira-kira. 2024 tadi sudah disampaikan oleh Mas Yudi juga adalah satu cycle, momen cycle yang memang diharapkan kalau bisa sih sebenarnya bisa terjadi sesuatu yang perubahan yang menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Kita udah agak kebablasan 25 tahun terakhir ini ya. Demokrasinya sih oke gitu ya. Nilai-nilai demokrasinya oke, tapi banyak hanya terjadi di dalam perjalanannya demokrasi yang istilah administratif. Ya. Prosedural gitu. Artinya apa? Kita dijejelin dengan figur-figur yang kemudian seolah-olah cuman ini aja pilihannya gitu. Seolah-olah nggak ada lagi pilihannya. Saya mau nanya, sampai sekarang ini ada nggak sih yang pernah berbicara konsep membangun Indonesia ke depan ini dengan satu grand design yang clear? Saya rasa belum ada ya. Siapapun, kita nggak bicara nama ya, nggak bicara nama, nggak bicara, belum ada. Grand design ini menjadi penting gitu. Negara ini mau menjadi negara apa? Apakah menjadi negara agraris kah? Nggak jadi masalah juga menjadi negara agraris betul. Apakah mau menjadi negara maritim kah? Gitu kan? Apakah mau menjadi negara industri kah? Atau mau menjadi negara adikuasa sekalipun? Nah, intinya kalau kita bicara dengan optimisme tadi yang disampaikan oleh Bung Yasin, sebetulnya ya grand design ini harus didesain pelan-pelan. Parameter-parameter ini harus dijejelin. Nah, kalau kemudian anak-anak kita ini udah agak sulit untuk bisa memahami hal-hal ini, terutama dalam konteks politik yang dianggap rumit dan lain-lain, kita harus membuat mereka menyenanginya. Kita harus membuat mereka seolah-olah bagian daripada kehidupan itu ataupun permainan itu. Nah, baru kita bisa kemudian mengedukasi dengan secara real dan menggaitnya ke arah yang sesuai dengan harapan kita ke depan. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kembali lagi, sebenarnya kalau saya melihat ada dua hal krusial yang harus kita perhatikan di dalam konteks membangun peradaban ke depan. Itu tidak lebih tidak kurang adalah satu, pendidikan, yang kedua itu teknologi. Itu dua. Kenapa? Pendidikan dan teknologi ini adalah dua hal yang saling mempunyai satu causal loop, saling mendukung gitu ya. Pendidikan, causal loop gitu dan ini masuk ke causal loop lainnya. Kalau tadi Mas Yudi bilang adanya keadilan dan kemudian kemakmuran, sebetulnya esensi munculnya keadilan kemakmuran itu hanya akan muncul di kalangan orang-orang terdidik. Di kalangan orang tidak terdidik, tidak mungkin terjadi peradaban. Yang terjadi akan kebiadaban terus terang saja gitu. Tapi bagi orang-orang yang terdidik, kita bicara nih bukan orang terdidik dalam konteks terpelajar belajar. Terdidik dia mempunyai dignity sebagai orang yang
teredukasi gitu ya. Maksudnya begini, kalau kita masih mengejar nilai di sekolah, itu namanya bukan terdidik. Kita senang bersekolah untuk mengejar nilai. Nah, caranya buat shortcut. Salah satunya cari bocoran lah, ujian, cari contekan lah, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? The knowledge-nya nggak dapet. Saya kebetulan menjadi dosen juga. Saya ngajar hal yang simpel-simpel aja, programming. Saya selalu tantangin ke teman-teman mahasiswa itu, saya mau ngajarin programming. Ini ada beberapa program language, kamu tentuin aja yang mana yang mau saya ajarin. Saya ajarin. Pak, disarankan aja yang mana Pak, yang paling enak. Pasti selalu begitu. Itu kelasnya mahasiswa di Indonesia. Itu kelasnya mahasiswa di Indonesia. Jadi dia nggak bisa mencari esensi mana yang dia mau pelajari, dan kemudian ya Pak saya mau belajar ini, tolong kita dibimbing. Kan beda gitu kelas. Padahal dalam berbagai macam konteks yang namanya secara filsafat ya, programming language semua sama secara filosofi, tapi secara teknisnya, sinteksnya berbeda-beda. Nah tinggal belajar bagaimana sinteksnya. Nah ini banyak hal yang kemudian orang males masuk ke dalam ranah filosofinya. Kita dituntut untuk ngapalin rumus, dituntut untuk mengerjakan berbagai macam hal berdasarkan satu pattern tertentu. Padahal sebenarnya pattern is not important gitu. Yang paling penting tuh goals-nya apa, dan kemudian basis daripada pemikirannya apa dulu. Gitu. Ini yang penting. Ketika itu dapat, wah udah. Saya nggak pernah hafal rumus kok. Tapi ketika ditanya misalnya bagaimana caranya hukum Newton bekerja, saya bisa menjabarkan karena saya tahu definisinya. Mau hukum Newton 1, 2, 3 gitu. Bahkan Keplerian. Konsep Keplerian itu very simple gitu. Ketika kita bahas dengan berbagai macam rumus malah nggak ngerti. Tapi ketika kita mendalaminya di dalam konteks filosofi ternyata lebih enak memahaminya. Nah, poinnya adalah pendidikan teknologi ini, kalau kita terdidik kita bisa menguasai teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa sih ada disrupsi? Karena ini ibarat yang namanya batu dilempar ke kolam yang tenang. Itu ada riak kan? Ada riak. Kalau dilempar lagi ada riak lagi. Akhirnya si riak-riak itu saling berpadu. Ya. Yang nggak kena efek riak itu yang mana? Yang nggak kena efek riak itu adalah orang yang lemparnya. Itulah yang punya teknologi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita yang ada di dalam riakan ini yang menggunakan teknologi. Kita pasti terdisrup semua, terdisrupsi. Nah kalau kita nggak nguasain teknologi ya udah, kita tinggal nunggu aja riakan-riakan itu. Kalau tiba-tiba gelombang tsunami ya sudah, kita akan terbawa arus itu. Disinilah Ganjar Center, kita berkomitmen untuk memilah-milah itu di dalam konteks yang lebih detail tentunya. Kita pun tidak hanya di dalam konteks riset, penelitian, kajian, bahkan kita punya narasumber yang luar biasa nanti. Kita juga akan menggunakan berbagai macam advance teknologi seperti big data analytic untuk mendukung ya. Bagaimana sih ini yang namanya platform kita bangun, yang namanya platform peradaban kita bangun ya. Peradaban siapa? Tentu peradaban untuk Indonesia ke depan. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya paparannya dari Pak Ponpida ini, walaupun tidak secara teknis details ya, tapi kita menangkap poin-poin dari dua pembicara ini yang nanti saya akan kasih sesi kawan-kawan itu untuk mengeksplor. Jadi kalau saya boleh menegaskan di ruangan ini sebagai moderator bahwa ini adalah satu gerakan bukan saja gerakan moral, bukan saja gerakan politik, bukan saja gerakan sosial ya, atau gerakan-gerakan pendidikan, tapi ini adalah gerakan holistik kata seperti itu. Jadi menyeluruh nih, karena udah kronis, persoalan itu ada di mana-mana.
Nah, kita mau mulainya dari mana kan begitu. Jadi inilah yang ditawarkan dalam satu gerakan ini ya, gerakan belajar ya apapun namanya, karena perubahan besar suatu bangsa, suatu suku katakan itu mulai dari cara dia berhadapan dengan alam ya kan. Tentu dia berhajar gitu secara tradisional. Tapi kalau dari peradaban-peradaban seperti di Yunani itu juga belajar kan tentunya, di mana ada para pemikir-pemikir. Nah, di depan kita ini adalah mereka para pemikir-pemikir bangsa dalam zamannya kan seperti itu. Yang mungkin resonansinya ini belum ditangkap. Dan teman-teman yang di sini mungkin sudah lebih dulu ya. Dan ini akan menjadi momentum yang saya tadi bilang, bukan hanya ini sebagai gerakan-gerakan sosial ya, atau di jalanan, atau gerakan-gerakan moral ya, bagaimana kita mengkritik ya, atau gerakan intelektual atau gerakan politik. Ini sudah lebih dari gitu, karena persoalan yang akan kita hadapi ini besar sekali. Kita maju atau mundur. Jadi dua dari tawarannya, dari apa pembicaraan ini. Saya mungkin tidak bisa memberi kesimpulan untuk menguraikan lagi, tapi sudah gamblang sekali itu. Tinggal bagaimana kita memulai belajarnya ini ya. Nah, mungkin ini jadi satu gerakan seperti itu. Silakan kalau